Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Prayoga Hari Widodo. Saya dari kelas C dengan NIM 230951186. Nah, pada hari ini saya sedang berada di Desa Payangan Gianyar untuk meliput peternakan babi milik salah satu peternak yang ada di Gianyar. Swastiastu Bapak. Nah, perkenalkan dulu nama saya Yoga dari mahasiswa kedokteran hewan Universitas Dayana. Nah, jadi sebelumnya kita minta izin dulu untuk wawancara ke Bapak, terus mungkin bisa lihat kandangnya nanti. Bentar. Pertanyaan pertama, dengan Bapak siapa? Saya Pak Desember. Berarti Bapak pemilik ternak? Iya. Iya. Jadi ini Pak, sebelumnya kalau ada orang baru datang ke kandang, masuk kandang, mungkin ada tindakan apa yang dilakukan? Biasanya penyemprotan dengan desinfektan dan melupkan kaki atau sandalnya ditaruh di sebelum masuk kandang, sandalnya ditaruh di luar. Baru boleh masuk. Dan tidak boleh. Terus Bapak udah beternak babi ini udah berapa lama? Berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Baru 5 tahun. Jadi pekerjaan utama atau sampingan? Peternak. Utama. Peternak ya. Peternaknya itu milih-milih jenis babinya atau ada spesifik jenis babi yang Bapak pelihara? Enggak, cuma 2 jenis saja, Durok sama LY. Durok sama LY. LY foksir itu. Nah, 2 jenis babi yang diternak oleh Pak Made yaitu babi Durox dan babi Yorkshire. Di mana babi Durox ini memiliki tubuh yang kompak dengan warna merah menuju kecoklatan dan memiliki kaki yang kuat. Keunggulan dari daging babi Durox yaitu memiliki kualitas unggul dan memiliki marbling yang bagus sehingga dagingnya empuk dan beraroma. Untuk perannya, babi Durox ini biasanya berperan sebagai pejantan yang digunakan dalam persilangan dengan ras lain untuk menghasilkan keturunan dan kualitas daging yang lebih baik. Untuk babi LY atau Landrace Yorkshire, dia memiliki tubuh yang panjang, besar, dan rambut putih, halus, dan telinganya tegak ke depan. Keunggulannya dikenal dengan proporsi daging tanpa lemak yang tinggi, dengan kualitas daging yang baik, juga memiliki sifat keibuan yang baik. Perannya biasanya digunakan untuk dagingnya, terutama untuk daging asap dan daging konsumsi yang lain. Kira-kira jumlah babinya sekarang ada berapa? Indukannya 45 indukan? Ya. Terus Sama jantan 3. Kemudian pakan babinya sehari itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus diberi makannya dengan Jadi pakannya saya nyampur sendiri pakannya dengan ini apa namanya, kalau tidak jagungnya kan ada kalau BK bakung namanya kalau di sini. Kalau untuk induknya itu lain campur sama yang menyusui. Kalau yang masih indukan itu baru bunting, namanya ya, makanan untuk bunting aja spesial. Nanti kalau udah lahir lain pakannya. Lain pakannya untuk yang melahirkan itu. Itu aja Pak, campurannya dedak jagung, dedak padi sama konsentrat. Kira ada juga sama vitamin. Itu aja campurannya. Kalau yang masih bunting, kalau udah melahirkan makanannya dedak jagungnya lebih banyak daripada dedak padinya gitu. Sama konsentrat juga campurannya. Kandangnya, cara merawat kandangnya itu gimana? Kandangnya setiap hari bahkan bersih kandang dulu sebelum kasih makan tuh, dibersihkan, disemprot sama air dan biar bersih, baru dikasih makan. Itu setiap hari bahkan bersihnya kandangnya 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya disemprot dengan air biar bersih. Baru apa sudah pernah divaksin atau belum? Ya sudah divaksin, baru masih kecil dari vaksin. Cuma dulu kan pernah ada PMK, itu udah vaksin PMK 4 udah. SF enggak sih ada vaksinnya. Selama ini belum ada vaksin dari SF dari PMK udah. Dari indukan sama anak dulu divaksin udah. Babinya ini sudah ada yang ngambil atau orang baru bisa datang ke sini langsung beli atau gimana? Oh, ada orang beli. Kalau bibit itu biasanya kan baru lahir. Kalau umur 32 hari atau 35 hari kan dipisah sama induknya, itu umur 40 hari bisa jual. Ada pelanggan-pelanggan datang ngambil bibitnya gitu. Kalau penggemukan lain, ada yang ngambil dari Darmo Sabo, biasanya ngambil untuk daging, kalau yang penggemukannya itu aja
kalau penggemukan. Kalau yang bibit ada juga pelanggan ngambil ke sini. Selain 50%-nya digemukin, 50%-nya dijual. Karena kandangnya terbatas sedikit. Nggak bisa muat itu. Kapasitas penggemukan cuma 50 ekor. Ya kalau selain itu dijual ada langganan. Kandangnya itu spesifik dipisahkan antar jenis apa dari umur? Dari umur dari umur berapa jenisnya nggak tentu. Kalau udah dipisah sama induk, pokoknya satu induk itu lain gitu. Kalau dicampur kan dia kelahi biasanya. Itu kelahi misalnya kecil itu biasanya masing-masing. Kalau induknya LG, anaknya LG digabung gitu biar nggak berkelahi, dia ketekar biasanya. Berarti pernah menanganin babi yang hamil? Iya biasa. Atau melahirkan di sini? Melahirkan biasa. Itu kan kita yang rawat sendiri. Apa ada kendalanya? Biasanya banyak kendalanya. Yang bisa kalau kebesaran bayinya juga bisa keluar. Harus ngasuhin tangan itu kalau ngambil di dalam. Itu aja kendalanya. Kalau anaknya yang sedang-sedang itu biasa lahirnya normal. Biasa dengar dulu ini kebesaran anak, mati dia anaknya di dalam. Jual dia langsung diangkut biar kasihan dia. Nggak bisa keluar anaknya soalnya. Kan itu kendalanya itu yang paling susah. Kebesaran anak itu loh deh. Jadi berarti kandangnya itu totalnya ada berapa kira-kira? Oke, lalu kandang berarti kalau 45 gini 45. Jadi untuk ininya 20 18 untuk lahiran. Yang lainnya untuk kandang baterai untuk yang masih bunting. Jadi kalau sudah mau lahir kan masuk ke kandang yang lahiran. Kalau mau bunting, kandang bunting dulu, kandang baterainya. Nanti kalau mau lahir keluar itu dimasukkan ke kandang lahir kan dia itu puter dia. Kalau udah misah anaknya yang udah ya, anaknya dipisah dimasukin ke kandang baterai lagi. Ya, gantian yang satu yang bunting besar 2 minggu sebelum lahir itu masuk gitu. Itu biasanya kalau di sini saya. Nah, berarti kandangnya berarti sudah tersistem gitu ya Pak? Iya. Jadi rolling gitu, putar kalau udah mau lahir baru masuk ke kandang lahiran. Kan ada kandang kayak baterai di besi. Nah, terkait kotoran babinya nih. Kotoran babinya dipakai pupuk. Ini di sebelah kan ada ladang ini. Punya tetangga, dia yang minta kotornya disalurkan pakai pupuk untuk daun. Untuk daun pisang itu kan bagus tuh. Itu dimasukin limbahnya. Nggak kena di kandang kita, langsung keluar gininya. Kotorannya disemprot sama air keluar dia. Udah kayak air kali itu keluar dia kotorannya. Lanjut pertanyaan menuju terakhir. Menurut Bapak, profit melihara babi ini gimana? Untung kah atau mungkin ada ruginya? Itu kalau nggak kena penyakit kayak virus itu lumayan. Kalau ukuran Bapak lumayan. Kalau apalagi sekarang mahal kan, bibit mahal. Ininya juga penggemukannya juga mahal gininya. Babinya kan lumayan sekarang. Kalau dulu sih pernah murah, pernah kendala pertemuan kan biasa gitu. Dulu pernah sampai 250 per ekornya anak babi. Itu yang tekor kita beli. Ya, kayak kena penyakit tuh kayak KSF dulu kan kena juga saya setengahnya kena. Penangannya cuma nak sih terlalu banyak nak disapu semua. Cuma kita kalau gejala udah sakit tuh langsung kita jual, dipisahin, langsung dijual biar nggak kena yang lainnya. Nah ini yang lainnya nggak kena. Jumlah gininya tuh induknya 40 pas dulu itu 20 ekor kena. Tapi lain kandangnya yang di pojok itu kena semua langsung sebelum pokoknya kalau mepet dia langsung saya jual biar belum kena, biar nggak menjalar gitu ininya apa namanya penyakitnya langsung saya jual. Berarti kendala paling besarnya di penyakit, itu yang ini kadang-kadang kena penyakit juga kayak PMK dulu 80 ekor mati dia di tempat-tempat ini. Anaknya itu dia paginya masih nyusu, masih lahir nyusunya, malamnya udah semua mati dia di sana. Jadinya melepuh apa namanya puting susu induknya melepuh sama ininya apa namanya moncong babinya itu kayak ngonyor itu loh. Itu kukunya jadi kayak lepas gitu kukunya itu kendalanya. Penyakit PMK-nya itu yang paling keras itu mematikan dulu itu tuh loh. Sekitar 3 tahun yang lalu itu. Kayaknya kurang lebih lah. Sudah anaknya yang ini induknya nggak ada yang mati. Kuat dia. Yang anak yang baru umur 12 hari, 20 hari itu
pasti mati dia. Yang udah lewat dari 25 hari masih kuat dia, yang ada yang kuat, ada yang hidup gitu. Yang lainnya pokoknya umur 0 sampai 15 hari itu nggak kuat dia. Kalau sudah kena mati dia. Penyakit yang pernah menjangkit di peternakan Pak Made diantaranya ada PMK dan ASF. PMK adalah penyakit mulut dan kuku di mana memiliki gejala yang meliputi demam, luka lepuh pada mulut, dan pada puting susu. Babi menjadi tidak nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan, di mana masa inkubasi PMK ini sekitar 2-8 hari. Penularannya menular melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, cairan tubuh, atau melalui kontaminasi lingkungan. Selanjutnya, virus ASF merupakan Asian Swine Fever, di mana memiliki gejala demam yang tinggi, pendarahan pada organ internal, hingga kematian mendadak tanpa gejala pada babi yang terinfeksi. Masa inkubasinya bervariasi tergantung pada strain, virus, dan kondisi babi. Untuk penularannya, dia menular melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi, cairan tubuh, atau melalui kontaminasi lingkungan juga. Nanganinnya waktu kena penyakit itu apa beli indukan baru, apa tetap cuman Beli indukan baru, ada induk yang dulu kan masih ada. Masih ada. Nah, itu nanti anak yang bagus-bagus disortir lagi dipakai indukan. Itu masih beli baru. sekarang berarti aman. Aman sekarang, aman sekarang anak ada. Baik, sukses Bapak, itu tadi pertanyaan terakhir. Nggih. Ya, nyurin makasih banyak udah mau diganggu. Iya, enggak apa-apa. Ya, makasih Pak Ya. infonya.